Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwat Absal Ramadan dengan NIM 21117057 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan metode pembelajaran tematik dengan mata kuliah pembelajaran terpadu untuk memenuhi ulangan tengah semester. Mari teman-teman langsung saja simak video berikutnya ya. Teman-teman, sebelum masuk ke materi pembahasannya, yaitu di sini ada tujuan pembahasan. Yang pertama ada mengetahui yang dimaksud makna strategi dan metode pembelajaran. Yang kedua ada mengetahui apa saja jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang ketiga mengetahui prosedur dan mekanisme perancangan pembelajaran tematik. Nah, yang keempat ada mengetahui contextual teaching and learning dalam tematik. Nah teman-teman, materi yang pertama ada makna strategi dan metode pembelajaran. Nah, strategi merupakan setiap rencana yang dipertimbangkan dan diimplementasikan dengan cermat sebelum memulai proyek atau tugas. Strategi ini diperhitungkan tujuan proyek, orang-orang yang terlibat, format proyek, proses pelaksanaannya, dan prinsip-prinsip panduannya. Strategi ini yang digunakan dalam inisiatif pembelajaran disebut strategi untuk belajar. Nah, dengan demikian, makna strategi pembelajaran menekankan pada penggunaan metodologi, alat, format pengajaran, peserta didik, dan peserta didik untuk membutuhkan interaksi evaluatif antara instruktur dan peserta didik. Definisi dari strategi pembelajaran adalah perilaku dan pemikiran yang mengacu pada situasi di mana pembelajaran merasa tertekan dan yang dimaksud untuk menghambat proses pembelajaran. Jadi, tujuan dari setiap strategi pembelajaran adalah untuk meningkatkan bagaimana pembelajaran memilih, menerapkan, mengubah, atau mengintegrasikan pengetahuan baru. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, yang pertama ada strategi pembelajaran secara langsung. Strategi ini yang paling efektif dan sering digunakan dalam kelas seorang guru adalah strategi pengajaran jangka panjang. Termasuk dalam metodologi strategi ini adalah metode ceramah, soal praktis, pengajaran elaboratif, dan soal cerita. Nah, strategi yang kedua ada pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung ini memahami bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam observasi, penyelusuran pengembaraan, inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif paling cocok untuk format berbasis diskusi dan harus dibagikan di antara para ahli di lapangan. Yang keempat ada strategi melalui pembelajaran pengalaman. Nah, strategi ini berbasis pengalaman yang berfokus pada aktivitas dan siswa harus digunakan untuk mengajar siswa. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman lebih ditekankan pada proses pembelajaran daripada hasil ajar. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam maupun di luar kelas. Sebagai contoh, metode simulasi dapat digunakan di dalam kelas, sedangkan metode observasi dapat digunakan di luar kelas untuk menginterpretasikan data pendapat rata-rata. Strategi pembelajaran mandiri. Nah, strategi ini adalah metode pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan inisiatif individu dan meningkatkan diri, kesadaran diri, fokus ditempatkan pada studi mandiri oleh siswa didik dengan bantuan guru. Nah, materi selanjutnya ada prosedur dan mekanisme perencanaan pembelajaran tematik. Yang pertama ada konsep pembelajaran tematik terpadu. Nah, teman-teman, proses pengubahan kurikulum sekolah menjadi kegiatan pembelajaran di kelas dikenal dengan istilah perencanaan pembelajaran. Sesuai dengan tujuan kurikulum yang ingin dicapai, pembuatan program pembelajaran dapat berupa perencanaan kegiatan harian, kegiatan mingguan, atau bahkan perencanaan kegiatan tahunan. Yang kedua adalah perencanaan penerapan pembelajaran tematik terpadu atau elemen perencanaan. Nah, pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi, strategi pelaksanaan pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, alat evaluasi pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Semuanya termasuk dalam proses perencanaan pembelajaran. Kedua komponen interior dalam RPP menggunakan kurikulum untuk memadu kegiatan belajar siswa dalam upaya memperoleh kompetensi dasar atau KD. Yang ketiga adalah membuat perencanaan pembelajaran tematik terpadu atau alur dan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ini adalah perencanaan pembelajaran tematik menurut Trianto adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memilih mata pelajaran dan keterampilan yang dipadukan. Yang kedua, menyiapkan bahan kajian, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang ketiga, memilih sub keterampilan yang digabungkan. Yang keempat, membuat indikator hasil belajar dan memilih langkah-langkah pembelajaran.
Yang keempat adalah merancang rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu atau alur evaluasi proses. Nah, tujuannya penilaian dalam pembelajaran adalah untuk mengumpulkan berbagai data yang teratur, berkesinambungan, dan lengkap mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran yang diajarkan. Yang kelima adalah model, fungsi, dan peran guru dalam pembelajaran tematik. Guru mampu berperan sebagai demonstrasi, pengelolaan kelas, fasilitator, dan mediator, serta penilai selama proses pembelajaran. Peran guru dalam proses pengajar dengan memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar sehingga siswa dapat berkembang secara efektif. Yang keenam, pembelajaran kontekstual dalam tematik. Nah, pembelajaran ini adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi kehidupan nyata pada siswanya dan mendorong siswa menghubungkan pengetahuannya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian video materi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Sampai ketemu video selanjutnya.